Oke, kembali lagi di Oase, obrolan kesehatan di channel Ina Health. Nah, ini kita sekarang mau mencoba pemirsa bagaimana Genus ini bekerja. Semoga hasil saya negatif ya. Mohon doanya pemirsa. Saya benar-benar deg-degan ini. Dr. Hengki sudah puasa belum? Oh, sudah. Setengah 1 jam. Sudah ya? Oke. Ya, ini nanti silakan pertama nanti tarik nafas dulu 2 kali lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Kemudian untuk nafas yang ketiga, tarik nafas, hembuskannya langsung ke balon. Kemudian nanti dikunci dengan kunci birunya itu ya. Kayak gitu. Ya, siap. Seperti itu. Selama Pak Hanggoro mempersiapkan, saya akan mulai memasukkan datanya Pak Hanggoro. Ya, di sini kita bisa langsung akan keluar data namanya ya. Hengki. Oke. Hengki. Wah, beneran nih, dites. Iyalah. Ya, itu adalah bagian dari silakan. Ya, mulai deg-degan. Tarik nafas yang pertama ya. Tarik nafas. Panjang amat hembusnya. Maklum, terbiasa nyanyi. Oke, nanti mengambil nafasnya silakan memasukkan dari bawah masker Pak Hengki. Ya. Ya. Ya, betul sekali. Langsung dikunci. Ya. Dan ini saya konekkan ke mesin di bagian motis dari kantong nafasnya. Dan kemudian kita akan buka dan ditarik. Dan kemudian akan langsung mesin mulai menyedot dan akan mengeluarkan Mulai tek hasilnya. Ya, kita menunggu, bisa dihitung. Kalau saya ada timer nanti bisa dilihat berapa lama hasil akan keluar dan bagaimana hasilnya. Oke. Gitu. Ya, di sini kan kurvanya naik ya. Jadi kurva ini kan menggambarkan respon dari tiap-tiap sensor itu. Ada sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau SARS-CoV-2 itu punya spesifik sensor tertentu yang akan kelihatan polanya naik bagaimana. Ya. Seperti itu. Nah, daripada kita yang tahu, mesinnya yang sudah dilatih. Sebenarnya saya karena sudah baca hampir 4.000-an kurva, jadi apal. Oh, ini positif. Oh, ini negatif. Seperti itu. Oke, kita lihat. Ya, Bapak Ibu, negatif ya. Dan ini negatif kuat karena negatifnya adalah di atas 0,65. Jadi itu adalah negatif yang kuat. Kalau negatif yang lemah tuh 0,5 sampai 0,6 itu negatif lemah. Seperti itu. Kalau hasilnya negatif lemah, apa yang perlu dilakukan? Biasanya kita lakukan rekonfirmasi. Jadi tujuannya apa? Untuk menghilangkan chance false negatif. Oke. Jadi nanti seperti diulang itu. Sampai berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Seperti itu. Jadi kalau ini sudah artinya Pak Hengki negatifnya dia benar-benar negatif yang kuat. Ya. Begitu. 2 kali itu perlu diberi jarak ya, pemeriksaannya 30 menitannya. 30 menit. Setelah 30 menit kembali lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Nanti kalau misalnya negatif lagi berarti benar-benar negatif. Betul. Oke. Sama seperti swab kan harus 2 kali toh. Ya. Hari ini, besok. Kalau kita cukup 2 kali dengan jeda waktu 30 menit tadi. Ya. Gitu. Nah, tadi kan ada negatif lemah, berarti ada positif lemah juga ya? Betul. Ya. Positif lemah tuh yang 0,5 sampai 0,6. Yang tadi karena pengaruh berbagai macam makanan minuman, tapi bisa juga karena viral load yang masih rendah. Itu negatifnya, positifnya positif lemah. Nah, untuk bisa memastikan makanya diulang lagi 30 menit kemudian. Kalau karena positif lemahnya karena berbagai makanan, begitu kumur segala macam akan hilang, balik jadi negatif. Tapi kalau positif lagi setelah 30 menit dan sudah dilalui proses kumur, kemudian diulang yang ketiga masih positif lagi, maka itu mungkin benar-benar SARS-CoV-2 dan lebih baik kita sarankan untuk PCR konfirmasi. Oke, berarti nanti kalau dugaannya itu karena makanan atau minuman ya, misalnya habis minum kopi dan lain sebagainya, yang periksa itu kita minta untuk kumur-kumur dulu. Betul. Setelah itu dites lagi setengah jam berikutnya. Betul. Gitu ya, ya. Karena itu memang kondisi preklinis sampling, Mas. Dan itu nggak hanya alat ini. Semua alat laboratorium selalu ada preklinis condition kan. Rapid antigen ada preklinis condition. Rapid antibody ada. Mau periksa asam urat kan ada preklinis conditionnya.
Gula darah harus puasa dulu ya, seperti itu. Kolesterol juga gitu ya. seperti itu. Untuk agar Juga gitu. Pap smear juga gitu ya. Iya. Pak Hengki ya biasanya Nggak pap boleh smear ya. berhubungan seksual dulu. Nah, itu benar. Ini nggak ada hubungannya ya. Ini nyolok ke sini loh ya ini. Nyolok ke sini loh. Nyoloknya sini bukan. Ya. Begitu Pak. Ya, oke. Nah, kalau misalnya ini kan yang mirip-mirip nih, misalnya saya lagi sakit flu. Flu kan influenza A, B, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga nanti bisa terdeteksi dengan alat ini? Bisa, Pak Sanggi. Alhamdulillah kemarin pada saat uji diagnostik kan kita tidak semerta-merta hanya memeriksa pasien yang sehat, tapi semua pasien yang sakit, baik itu hasilnya yang COVID positif maupun tidak, kan diperiksa. Jadi kita juga mendapatkan data subjek dari komorbid penyertanya, termasuk salah satunya adalah pasien yang batuk pilek tapi yang non-COVID. Jadi secara laporan lain juga sudah menyebutkan bahwa pada yang batuk pilek non-COVID yang disebabkan oleh virus ispa lain itu ternyata kadar VOC-nya yang tinggi bukan etilbutanoat, tapi isopropanol yang tinggi. Kalau gitu. VOC-nya COVID, laporan dari Hausuan melaporkan bahwa etilbutanoatnya yang tinggi dan isopropanolnya tinggi, dan di sini sudah kelihatan dari sensor nomor S8 sama S9. Ini rahasia dibeberkan ya. Seperti itu. Oke. Nah, gitu. Setelah keluar hasilnya, ini berlakunya berapa lama nih? Berlakunya misalnya nanti, karena saya negatif, saya bisa melakukan perjalanan misalnya. Nah, itu gimana? Ya, prinsipnya kalau masalah policy berlaku itu, kalau saya sebagai expert dan ilmuwan itu kurang setuju. Jadi kalau alat ini dipakai sebagai respon negatif, maka alat ini hanya berlaku ya saat ini. Seperti misalnya kita mau berkumpul di studio ini, di depan studio itu sudah dilakukan pemeriksaan ginos ini, semuanya hasilnya negatif, maka ya berlakunya ya pada orang-orang yang berada di ruangan ini. Sama seperti mau naik pesawat di ginos negatif, maka ya berlakunya hanya selama di dalam pesawat. Begitu keluar, mau ke mall, mau ketemu, mau balik naik pesawat lagi, ya tes lagi. Karena ada kemungkinan selama Anda kontak dengan di mall, makan di luar, itu Anda bisa terinfeksi. Kan selama ini ada banyak tuh penumpang yang bilang, rapid antigen saya berlaku untuk 3 hari. Kemudian pergi naik kereta, kemudian muter-muter keliling kota, balik lagi sebelum 3 hari dengan menggunakan surat itu bisa. Itu sebenarnya, mohon maaf, seolah-olah seperti pencuri yang mengambil kesempatan dalam kesempitan kan. Bagaimana kita bisa mengendalikan penularan kalau seperti itu? Harusnya kan sebelum naik kereta ya tes lagi. Memastikan dia masih tetap negatif apa tidak. Nah, tapi karena mahal, alat ini kita harapkan bisa memfasilitasi hal-hal semacam itu. Mahal itu emangnya berapa harganya, Dr. Zian? Nah, kalau orang yang periksa kan cuma 15.000, 25.000. Kalau mesinnya kan yang beli biar ya perusahaan aja atau otoritas perhubungan atau airways atau airplane-nya itu kan. Ya, artinya kan kalau mahal ya enggak juga, 62 juta insya Allah. 62 jutaan ya, sekitar segitu. Dan bisa untuk 150.000 kali pemeriksaan. Ya, artinya Dr. Dian juga tidak menyarankan kalau ini dimiliki pribadi gitu, maksudnya tiap keluarga punya gitu. Soalnya ada yang tanya juga gitu. Oh gitu ya? Ya, mohon izin untuk saat ini saran saya sebaiknya dimiliki oleh otoritas-otoritas atau lembaga yang memang berniat untuk melakukan tracing dan testing sehingga manfaat dan impaknya lebih besar. Lebih besar ya? Iya. Kalau nanti ternyata kapasitas kami sudah mencukupi untuk produksi dalam skala lebih masif lagi, monggo silakan kalau memang dimiliki oleh klinik atau keluarga atau siapapun gitu boleh. Tapi untuk saat ini kami prioritaskan untuk yang segera menunaikan cita-cita kita waktu mulai mendevelop alat ini adalah segera membantu tracing, testing sehingga penularan itu benar-benar bisa dicegah gitu. Oke, nah ini sekarang terkait dengan limbah, Dr. Dian. Jadi misalnya ini ada yang positif, tadi kan HEPA filternya diganti ya. Setiap kali ada yang positif HEPA filternya diganti, terus kemudian bagaimana dengan kantongnya? Sama Pak Hengkoro, jadi saya dari tadi manggilnya nggak Pak Hengkoro, Pak Hengki. Oh iya, nggak apa-apa, karena Hengki itu nama panggung. Oh gitu ya. Maaf pemirsa sekalian, dulu biasanya kami sepanggung, sekarang beliau terkenal di panggung, saya mengundurkan diri jadi pianis. Jadi alat ini, kantong nafas ini, itu nanti akan dikelola seperti limbah medis infeksius. Jadi harus dibuang di kantong yang kuning itu, yang ada lambang B3 itu tadi. Setiap kali dipakai, sekali pakai langsung buang. Nah, untuk HEPA filter yang ada di dalam cartridge ini, selama hasilnya selalu negatif, maka bisa dipakai sampai 100-150 pasien. Nah, baru kemudian apabila hasilnya positif, sekali pakai dapat hasil positif, ya langsung dibuang.
Karena dikhawatirkan kan mencemari pembacaan yang berikutnya. Iya, betul. Okay. Nah, artinya alat ini bisa digunakan sekali pemeriksaan itu untuk 100 ya? Maksimal 100 orang? Enggak. Kalau sekali pemeriksaan itu jadi kan begini. Kita bekerja setiap hari kan 6-8 jam. Ya. Dengan sekali memeriksa alat ini, satu sampel nafas itu diperiksa 3 menit, berarti kan dalam satu hari itu kan baru bisa 100-120 tuh dalam 6 jam. Ya kan 6 kali 60, 360 dibagi 3 menit, ya 100-120 pasien. Kan? Ya, gitu. Nah setelah itu besok mau dipakai lagi ya boleh. Atau alat ini mau digeber 24 jam ya boleh. Alat ini kemarin dalam QC-nya tuh, QC alat ini adalah salah satunya dia harus tahan di burning. Di burning itu artinya dinyalakan terus selama 3 hari. Dan alhamdulillah itu tidak pernah ada masalah. Sudah diuji selama 3 hari gitu, dinyalakan terus nggak masalah? Betul. Dipakai terus juga ya? Iya. Oke. Artinya tidak ada batasan maksimal sekali pakai itu berapa orang? Nggak ada. Yang penting ketika ada yang positif tadi filternya diganti. Kalau selama hasilnya masih negatif berarti bisa dipakai terus? Bisa. Berarti itu juga hemat juga ya? Ya, insya Allah seperti itu. Oke, ini sebenarnya diproduksi di mana dan cara pemesanannya bagaimana, Dokter? Oh iya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, ini diproduksinya khusus di Yogyakarta. Jadi kalau mau main-main ke pabriknya datang di UGM Science Technopark, UGM STP di Mino Martani, Kalasan. Di situ diproduksinya. Yang PT yang berada di bawah Direktorat PUI itu ada 5 PT dan itu semuanya masing-masing memproduksi komponennya. Seperti kantong nafas, kalengnya ini, casingnya ini diproduksi PT YPTI. Kemudian pompa pneumatiknya, sistem jaringan udaranya diproduksi oleh PT Stedhawk Indonesia. Kemudian AI-nya, terus after sales technical supportnya oleh PT Nanosense Indonesia. Komponen elektroniknya, sensor chambernya itu PT Hikari Solusindo. Domisilinya di Jakarta tapi mereka mengirimnya ke Yogyakarta. Ya, seperti itu. Artinya benar-benar ini produk Indonesia ya? Iya, walaupun TKDN-nya tingkat komponen dalam negerinya masih 35-40% ya. Tetap ada komponen yang diimpor, tetap ada. Kita tuh nggak punya industri manufaktur komponen-komponen elektronik yang kuat soalnya, begitu Mas Hengki. Oke, nah ini pertanyaan yang penting juga, ini banyak yang tanya nih, sebenarnya akurasi alat ini bagaimana gitu, baik untuk yang OTG maupun yang bergejala. Sip, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua. Jadi alat ini untuk kalau katakan kita bicara akurasi berarti saya berbicara berdasarkan data, bukan klaim. Ya betul. Data itu dari mana? Dari uji klinis atau uji diagnostik yang kemarin kami setorkan datanya waktu supaya dapat izin edar. Oke. Nah, kemarin kami sudah mengukur akurasi alat ini dalam 3 setting, yaitu di setting rawat inap, setting rawat jalan untuk pasien yang COVID, diduga COVID, dan setting screening bebas pada pasien-pasien yang OTG. Kalau pada setting screening bebas, itu sensitivitasnya hanya 89%. Artinya orang jalan ditangkap kayak begitu tuh rata-rata 89%. Contohnya kemarin dari 523 pasien kami dapat 523 orang yang datang waktu itu di screening bebas itu waktu kemarin di Dies Natalis di beberapa event itu kami dapat 44 positif. Kalau di setting rumah sakit sensitivitas alat ini dan akurasinya 92% sampai 93% untuk akurasinya sampai 92% seperti itu. Kalau dirawat inap lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi kan namanya bicara akurasi kan harus berdasarkan setting masing-masing. Ya? Artinya juga sudah diuji tadi ya sebelum mendapatkan izin edar, akurasinya berapa itu sudah diuji. Iya, dan sudah dikonfirmasi dengan referensi standar ya Bapak Ibu sekalian. Ke PCR itu sudah dibandingkan head to head begitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya periksa pakai ini terus keluar suratnya enggak ini? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang nih. Terima nanti kasih. Saya pakai hasil genus bisa bawa surat loh, saya bebas, saya bebas. Terima kasih Pak Hengki ya. Jadi itu masih PR kita ya Pak Hengki. Jadi setelah dapat izin edar itu masih ada PR buat kita untuk memasukkan genus ini ke ekosistem pemeriksaan COVID-19 atau masuk dalam alur guideline-nya gitu. Nah, untuk bisa seperti itu jelas PR-nya satu, manuskrip kita harus terbit. Masih dalam proses. Yang kedua, kita harus bicara dengan BNPB selaku otoritas pengendalian COVID di Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Dari mereka nanti akan keluar surat edaran sehingga memasukkan genus ini posisinya di mana, legalitas formalnya bagaimana. Ya, jadi mohon maaf ya juga Mas Hengki karena manuskrip publikasi kita agak terlambat karena dokumen-dokumen yang disiapkan sebelumnya juga banyak banget dan itu semuanya sudah melalui uji. Jadi ada dokumen layak hasil fungsi atau standarisasi, kemudian dokumen
izin edar, kemudian dokumen paten itu harus jadi dulu, baru setelah itu publikasi baru boleh kayak gitu. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Dr. Dian ya. Apa harapan Dr. Dian dengan penemuan genus ini? Harapan saya adalah genus ini bisa dipakai benar-benar membantu untuk memutus rantai penularan. Dengan makin menemukan makin banyak orang-orang yang asimptomatik dengan cepat, sehingga kita bisa segera mengkonten atau memproteksi, mengisolasi orang-orang yang memang terdapat positif, sehingga orang-orang yang negatif benar-benar bisa bekerja dengan leluasa, sehingga ekonomi bisa terbantu kembali. Itu sih cita-citanya. Oke, gitu. Bagus sekali ya pemirsa ya. Ini obrolan yang sangat bermanfaat sekali dengan Dr. Dian Kesuma Pramudia, spesialis anak MSc PhD. Tadi kita sudah mendengar semua ya, apa yang perlu para pemirsa ketahui tentang alat genus. Harapannya ke depan dengan alat ini kita bisa mendeteksi orang-orang yang positif gitu ya di sekitar kita, misalnya di perjalanan, di bandara dan lain sebagainya, sehingga nanti semakin cepat kita mendeteksi orang yang positif dan semakin cepat ditangani, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih Dr. Dian atas kehadiran Dr. Dian di studio, sangat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan ya pemirsa Oase, obrolan kesehatan di channel Ina Health.